Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allazi ja'ala syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Hari ini para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya tentang bagaimana mengungkap rahasia kebesaran Allah di balik ciptaannya. Kita sudah membahas tentang alam semesta, kemudian kita sudah bahas tentang bumi. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas lagi bagaimana mengungkap rahasia kebesaran Allah di balik matahari dan bulan. Matahari dan bulan adalah sumber cahaya kehidupan yang perlu dipahami, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita mempelajari suatu objek, mempelajari suatu fenomena, itu salah satu tujuannya adalah dengan mempelajari sesuatu, mempelajari alam ini, mempelajari bumi atau memahami bumi, memahami matahari, itu jalur untuk kita mengenal, ya, siapa sih di balik matahari itu. Jalur untuk memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, tentu selain itu kita dengan memahami, ya, bagaimana kita memanfaatkannya sesuai dengan rambu-rambu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Alam semesta kita sudah bahas bahwa kita bisa bagi, ada yang nyata, ada yang gaib, ya. Insya Allah suatu saat para pemirsa kita akan bahas juga alam-alam berikutnya setelah kita tuntas membahas yang nyata. Nah, yang nyata yang bisa dibahas melalui sains dan diintegrasikan dengan Al-Quran adalah, tentu bumi, ya. Bumi kita sudah bahas. Kemudian langit, ya. Kemarin kita sudah bahas itu, dia satu paket sebenarnya. Satu paket dengan bumi, karena langit itu adalah selimutnya sebenarnya bumi. Ya, di dalam bahasa pengetahuan itu disebut atmosfer. Ya, tetapi di dalam bahasa Al-Quran itu disebut langit. Itu disebut as-samawat. Ya, meskipun di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan as-samawat, itu sebenarnya ada dua. Karena itu diulang lebih 300 kali. Itu bisa bermakna sky atau langit, ya, yang kita pahami, ya, di atas kita ini. Kemudian bisa juga bermakna itu sebagai suatu alam atau dimensi. Jadi kalau dia berbicara tentang surga, berbicara tentang alam akhirat, itu sebenarnya yang dimaksud as-samawat di situ adalah alam, ya, alam, ya. Terkadang kita temukan diterjemahkan surga, ya. Tetapi ketika berbicara tentang bagaimana turunnya hujan, ya, kemudian bagaimana angin, ya, tentu yang disebut di situ, yang dimaksud di situ adalah langit yang selama ini dipahami, ya, bahasa ilmu pengetahuannya disebut atmosfer. Ya. Nah, bagaimana dengan
matahari. Nah tentu bumi tidak bisa hidup tanpa matahari. Kita tidak bisa hidup tanpa matahari. Nah sehingga ini penting juga dibahas. Perlu juga dibahas baik dari tinjauan ilmu pengetahuan maupun tinjauan Al-Quran. Karena Allah menyampaikan, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Bahwa penciptaan langit dan bumi dan terjadinya pergantian siang dan malam, itu di situ ada tanda-tanda kebesaranku. Nah tentu kita sudah nikmati kan, kalau siang kita nikmati cahaya matahari, kita bisa melihat karena ada cahaya matahari. Kemudian setelah itu Masya Allah malam, hadir lagi atau muncul lagi bulan untuk menerangi bumi ini. Menerangi bumi, kita bisa beraktivitas. Ya, sinar matahari bisa dirubah dengan teknologi, dirubah menjadi energi listrik. Sehingga meskipun sudah tidak ada matahari, kemudian bulan belum muncul, kita bisa memanfaatkan sumber cahaya karena sudah dikonversi menjadi cahaya listrik. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, kemudian pergantian siang dan malam itu tadi saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Siang dan malam itu kan karena bumi ini kita tidak rasa ini dia berrotasi, bergerak pada tempatnya dengan kecepatan 1.700 km per jam. Itu tidak pernah dirubah oleh Allah, Masya Allah. Tidak pernah dirubah para permisa. Awal penciptaan langsung. Tetapi itu 1.700 karena dirubah itu tidak bisa ditempati lagi bumi ini. Karena ini masuk siang itu. Dimasuk siang itu adalah ketika bumi itu menghadap kepada matahari, itulah yang disebut siang. Kalau membelakangi itu disebut malam. Nah kalau dirubah itu kecepatannya bisa saja pada saat menghadap itu tiba-tiba suhu bumi itu naik menjadi ratusan derajat Celcius. Ya, saya sudah sampaikan kan pada pertemuan sebelumnya bahwa panasnya matahari itu 5.040 derajat Celcius di atas. Coba, hanya 30-an sampai ke bumi karena rahman kasih sayangnya Allah menciptakan langit. Menciptakan langit atau disebut dengan atmosfer. Nah, kemudian matahari itu disebut dengan bersinar, memancarkan sinar. Beda itu sinar dengan cahaya, ya. Nah, kalau sinar ya termasuk sinar berbahaya, sinar ultraviolet. Itu bahaya kalau sampai ke bumi. Makanya Allah menciptakan langit, ada lapisan namanya lapisan ozon, disitulah ditahan. Allah menahan 97%. Yang dibutuhkan saja 3% untuk memanaskan bumi, itu yang diloloskan oleh Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah inilah sekali lagi bahwa kita belajar ini alam bukan untuk menjadi ilmuwan di bidang ilmu alam atau ilmu atmosfer. Tetapi dengan saya sampaikan ini para pemirsa, dengan cara itu nanti kita menatap langit bukan hanya sekedar melihat langit, tetapi langsung mengantar kita merenung. Masya Allah. Kalau tidak ada langit di atasku ini, mana bisa saya hidup? Nah, ya. Saya kira itu kita kembali nanti setelah iklan atau pesan-pesan berikut ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat, pukul 3:30 sore. Di Kompas TV. Dipo, investigasi setiap Senin, pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, kita kembali ya. Betapa matahari sebagai sumber cahaya kehidupan itu menentukan kehidupan, menentukan siklus kehidupan di permukaan bumi ini. Matahari itu memiliki sinar ya, sinar, dan di dalam sinar itu ada namanya sinar tampak atau cahaya tampak. Itulah yang berfungsi untuk bagaimana kita bisa melihat. Jadi kita bisa melihat karena sinar tampak. Ya, dalam bahasa ilmu pengetahuan itu panjangnya itu 400 sampai 700 itu nanometer namanya itu. Tetapi yang lebih kecil itu tadi disebut dengan ultraviolet. Berbahaya kalau sampai di bumi para pemirsa. Dan Masya Allah, Allah menciptakan langit dan salah satu lapisan yang menahan itu adalah namanya ozon. Itu menahan ultraviolet. Yang diloloskan oleh Allah, yang dibutuhkan oleh hambanya, dibutuhkan oleh makhluknya. Nah, selain untuk cahaya ini kita gunakan untuk melihat, nah itulah yang dimanfaatkan juga oleh tanaman untuk dia bisa hidup. Ya, dia bisa hidup, dia bisa berkembang, dia bisa tumbuh, dia bisa membentuk daun. Dalam bahasa pengetahuan disebut fotosintesis. Nah, dan hanya tanamanlah yang diberikan keistimewaan untuk membentuk makanannya sendiri. Kita nanti makan dari daunnya tanaman, kita tidak bisa membuat makanan kita sendiri. Makanya dengan cara ini nanti hargailah tanaman, karena kita tidak bisa hidup tanpa tanaman. Tanaman melepaskan oksigen atau udara, ya, udara bersih yang dibutuhkan, yang dihirup masuk oleh paru-paru masuk ke diri kita, ya, sebagai sebagai kebutuhan vital bagi manusia. Kalau tidak ada udara, tidak ada oksigen, ya, diuji kemarin melalui corona, itu luar biasa kan. Kemudian kalau kita telusuri secara saintis, ya, tadi selain bahwa matahari itu memiliki sinar tampak yang 400 sampai 700, itulah sehingga kita bisa melihat, kemudian tanaman itu bisa tumbuh. Nah, kita bisa lihat karakteristik secara sains, Masya Allah. Nah, rupanya di antara satu matahari yang kita saksikan itu, menurut kemarin yang saya sudah sampaikan, itu miliaran matahari lain. Jadi boleh jadi sebenarnya ada kehidupan di tempat lain ini. Jadi satu di antara miliaran. Berdasarkan perakiraan para ilmuwan. Besarnya 109 kali besarnya bumi. Inilah yang saya masuk. Ya, coba kalau kita melihat para pemirsa, itu kan kecil matahari kan? Padahal 100 kali lebih besar dibanding dengan bumi yang kita tempati ini. Kenapa kecil? Karena jaraknya kurang lebih 159 juta kilometer ke atas. Nah, inilah yang saya masuk bahwa kebenaran indera yang dilihat oleh mata beda dengan kebenaran ilmu. Ya, kebenaran mata, kita katakan matahari kecil, tetapi kita pelajari, kita diteropon dengan alat, rupanya 100 kali lipat besarnya. Masya Allah. Nah, masih ada nanti yang di atasnya itu namanya kebenaran spiritual, ya, kebenaran alam gaib, kebenaran akan adanya Allah, itu kebenaran spiritual. Tetapi dengan mempelajari ciptaannya ini, mempelajari matahari, mempelajari seluruh ciptaannya, kita bisa temukan kebesarannya dan kita bisa buktikan kebenarannya bahwa memang ada Allah yang mengatur,
ada Allah yang mencipta. Nah, unsur utama yang ada ya di matahari ya, itu tadi bahwa ada sumber hidrogen, ada sumber ini ya itulah menjadi sumber cahaya sehingga dia bisa bercahaya. Ya. Kemudian bagaimana memancarkan sinar tadi yang saya sampaikan. Bagaimana Allah mengganjal atau menghandle cahaya yang berbahaya di bumi, berbahaya bagi hambanya ketika dia turun ke bumi, ditahan di atmosfer. Nah, bagaimana tadi bahwa diatur itu pergerakannya bumi sehingga dia bisa memanfaatkan matahari dengan tepat. Karena ketika diperlambat tadi ya bisa. Itu kita merasakan mungkin tidak bisa lagi ditempati bumi ini karena tiba-tiba itu panas. Nah, para pemirsa, bagaimana posisi matahari dalam ekosistem kehidupan tadi yang saya sampaikan. Dia menjadi sumber energi kehidupan. Tidak ada yang bisa hidup tanpa adanya cahaya matahari. Karena tanaman tidak bisa tumbuh. Begitu pula kita tidak bisa melihat. Karena Masya Allah dan Masya Allah, Allah membatasi penglihatan kita. Jadi kita hanya bisa melihat tadi itu di kisaran 400 sampai 780 atau 700 nanometer. Itu yang bisa dilihat. Tetapi yang lebih kecil itu kan mata tidak bisa melihat. Dan itu adalah bentuk rahman kasih sayangnya Allah. Karena bayangkan kalau kita bisa melihat jin, kita bisa melihat makhluk-makhluk halus, apa kita tidak terganggu? Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tafakkur yang mendalam nanti terhadap ciptaan Allah, terhadap diri kita, terhadap apa yang kita kaji ini secara bersambung, insya Allah kita mudah nanti untuk bagaimana mensyukuri nikmat, dan kita mudah nanti untuk bagaimana mengenal siapa di balik apa yang kita pelajari, siapa di balik diri kita yang mengatur segalanya. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, nah, dengan mengetahui secara saintis, ya, tadi apa yang saya sampaikan itu, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah mampukah kita membangun kesadaran kita akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Apakah sudah mengantar kita untuk bagaimana mengingat, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita mengenal? Sebagaimana ayat yang selalu saya sampaikan, wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda kebesaranku, ada di matahari, ada di bumi, ada di bulan, untuk mengenal aku. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu pula dalam dirimu. Ada kebesaranku di jantung, kebesaranku di paru-parumu, ada kebesaranku di tingkat-tingkat selmu. Bagi orang yang mengajar biologi harus mempelajari sampai sini. Ya, para pemirsa cukuplah mengenal sampai ke jantung itu. Ini, oh, jantung saya tidak pernah berhenti berdetak. Dari manakah itu? Kalau bukan dari Tuhan. Jangan kita terjebak dengan orang. Karena dipelajari secara ilmu pengetahuan itu rupanya tenaga yang menyebabkan jantung itu berdetak terus berasal dari alam namanya alam kuantum, alam energi yang ada di sekitar kita ini. Tetapi orang tidak baca Quran, dikasihlah nama alam kuantum itu, inilah Tuhan, inilah partikel Tuhan. Tetapi kita ada Quran kan? Ada Quran Islam, ada Qurannya. Apapun yang ditemukan oleh ilmuwan itu bukan aku, itu adalah ciptaanku. Karena tidak ada yang menyerupai aku. Laisa kamitslihi syai'. Aku masih meliputi ciptaanku itu. Jadi aku bukan energi, aku bukan cahaya, tetapi aku meliputi cahaya, aku meliputi energi, dan tidak ada yang menyerupai aku. Masya Allah, betapa lengkapnya Islamnya, nah, para pemirsa. Nah, sebagai referensi tadi saintis, saya akan tunjukkan bagaimana informasi Tuhan dalam Al-Quran. Mengintip informasi Tuhan dalam Al-Quran tentang keberadaan matahari, ya. Matahari, ya, tadi kalau matahari itu kan disebut asamsi, ya, asamsi. Kemudian bulan itu disebut al-qamar. Nah, kita temukan itu, ya, asamsi itu diulang 33 kali. Ya. Diulang 33 kali. Nah, itu bisa kita lihat nanti itu, ya.
Di situ tadi bahwa matahari sebagai alat perhitungan waktu, ya. Itu kita bisa temukan di sini. Allazi ja'ala syamsa wal qamara husbana. Aku jadikan matahari dan bulan itu sebagai alat perhitungan waktu. Ya. Jadi perhitungan waktu berdasarkan pergerakan bumi terhadap matahari itulah menjadi masa tahun miladiah namanya. Ya, insya Allah ini sisa 2 bulan lagi ini akan kembali bumi pada posisi semula untuk berputar 1 Januari 2026. Bergerak mengelilingi pada garis edarnya itu, ya, bergerak dengan kecepatan 107.000 km dan dia akan kembali pada posisi 1 Januari setelah 365,14 hari. Itu yang disebut dengan 1 tahun. Jadi pergerakan bumi itu bergerak pada garis edarnya. Nah, kalau berdasarkan pergerakan bulan itulah menjadi, ya, tahun Hijriah. Jadi sekarang sudah tahun 1447 Hijriah. Nah, berdasarkan mulai menghitung di hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Jadi sudah lebih 1000 tahun. Ya. Kita kembali nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Mari sambut Hari yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, kita kembali. Bagaimana informasi Allah tentang matahari dan bulan di dalam Al-Quran? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa matahari itu disebut as-syamsi, ya. Was-syamsi wal qamar. Bulan itu al-qamar. As-syamsi ini ditemukan itu ada 33 kali. Kemudian bulan itu ditemukan ada 27 kali, ya. Al-qamar. Nah, tetapi ada 15 kali itu pasangan. Saya temukan ada 15 kali pasangan antara matahari dan bulan. As-syamsi was-syamsi wal qamar. 15 kali di bulan, salah satunya tadi allazi ja'ala syamsa wal qamara husbana. Nah, jadi kedua-duanya itu perhitungan untuk menghitung waktu. Nah, jadi mohon maaf para pemirsa, itu jadi tidak ada itu. Coba hilangkan di pikiran kita. Wah, ini perhitungannya orang di luar Islam. Ini tahunnya orang non-Islam. Ini tahun kita semua itu. Karena dua-duanya itu alat perhitungan dan Allah menyampaikan bahwa matahari dan bulan itu memang alat perhitungan waktu. Nah, itu tadi 365,4 hari 1 tahun. Kemudian 24 jam 1 hari, ya. Kemudian kalau bulan itu kan tidak ada bulan yang 31 hari dalam 1 bulan. Makanya kalau tidak salah itu 360 itu dalam 1 tahun.
untuk perhitungan bulan. Kedua-duanya. Nah, bahkan ya, coba matahari, berdasarkan matahari ditetapkan waktu salat, ya, ditetapkan waktu salat. Nah, kemudian berdasarkan bulan ditetapkan waktu kapan mulai kita berpuasa, kapan Ramadan. Ya, hadirin sidang para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi betapa ini kita harus coba cara pandang kita, kan terkadang wah itu matahari itu perhitungan itu tahun miladiah itu tahunnya orang di luar kita, yang kita punya ini hanya yang berdasarkan hijrah. Dua-duanya. Nah, hadirin para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, dari berbagai tadi yang saya sampaikan, hati-hati jangan terjebak. Karena boleh jadi kita bisa terjebak bahwa matahari lah menghidupkan kita. Kita bisa melihat, kemudian tanaman bisa tumbuh, sehingga kita bisa terjebak bahwa matahari lah Tuhan. Memang Nabiullah Ibrahim, pada saat proses perjalanan spiritualnya mencari Tuhan, memang sempat terjebak kan? Menganggap matahari itu Tuhan. Setelah matahari hilang, wah ini bukan Tuhan ini. Muncul bulan, dia katakan inilah Tuhan. Setelah itu muncul bintang, inilah Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa itu bukan Tuhan. Itu memang menentukan kehidupan. Itu menentukan kehidupan matahari, karena disitulah cahaya sehingga tanaman bisa tumbuh. Disitulah kita melihat. Tetapi Allah menyampaikan, janganlah kamu menyembah matahari dan bulan, tetapi sembahlah aku yang menciptakan matahari dan bulan. Kita bisa lihat di surah Al-Fusilat ya, surah Fusilat 4137, di situ Allah menyampaikan di antara tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Tetapi janganlah kamu sembah matahari dan bulan, tetapi sembahlah aku yang menciptakan matahari dan bulan. Karena sekali lagi pemirsa, bisa kita terjebak. Saintis sekarang banyak yang terjebak kan. Sekarang kan masih banyak yang menyembah matahari. Ada agama Shinto. Karena kalau tidak dipandu dengan Al-Quran, kitab suci, kita bisa terjebak. Kalau kita mempelajari ekosistem kehidupan bahwa sumber kehidupan utama adalah matahari. Jadi bisa kita terjebak. Ya, kemudian para pemirsa di surah Al-An'am 96 kita bisa lihat bahwa di situ Allah menyampaikan firman-Nya dengan yang artinya dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat. Nah, ini juga penting. Jangan aniaya diri, tidak memanfaatkan malam untuk istirahat, tetapi jangan juga tidur terus. Karena ada waktu-waktu tertentu yang dibuka oleh Allah untuk kita mendapatkan sesuatu ya, dan ditawarkan, yaitu waktu salat tahajud. Jangan juga tidur terus ya, tetapi jangan juga menganiaya diri. Menganiaya diri tidak tidur. Ketika tiba waktu tahajud, coba bangun. Karena disitulah ruangnya para pemirsa untuk mendapatkan sesuatu mungkin yang tidak didapatkan oleh orang lain. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun salat tahajud untuk mendapatkan kemuliaan. Sebagai kesimpulan ya para pemirsa, yang pertama bahwa Allah menyampaikan atau menyebut matahari dan bulan itu bersamaan atau berpasangan itu 15 kali di dalam Al-Quran. Kemudian keduanya sebagai alat perhitungan waktu yang saya sudah sampaikan tadi ya. Jangan bahwa itu kalau matahari itu perhitungan waktunya orang non-Islam, sementara bulan itu untuk Islam. Kedua-duanya. Non-Islam juga harus paham bahwa bulan pun juga dia merupakan alat perhitungan waktu bagi mereka. Matahari bersinar, bulan bercahaya ya. Ini luar biasa. Al-Quran sudah menyampaikan itu bahwa wasamsi diaan wal qamara nuran. Jadi beda memang sinar tadi yang saya jelaskan itu beda sinar dengan cahaya. Tetapi sinar memiliki cahaya. Makanya cahaya sinar yang bisa dilihat itu disebut cahaya tampak. Itu tadi yang mengantar bahwa tanaman bisa tumbuh, kemudian kita bisa melihat. Kemudian yang berikutnya matahari dan bulan tunduk dan bertasbih kepadanya. Di surah Al-Hajj 33 bisa kita lihat. 23. Al-Hajj 18 kita bisa lihat nanti di situ para pemirsa. Bahwa semuanya tunduk.
Saya ulangi, jangan sampai nanti tasbihnya makhluknya Allah yang lain lebih konsisten daripada kita. Mari kita terus bertasbih, terus berzikir, karena Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jangan berhenti mengingat aku, perbanyaklah zikirmu. Ya, di surah ke-3341 itu. Ya, kemudian informasi Allah tidak akan saling mendahului. Insya Allah sudah diatur oleh Allah itu, tidak akan mendahului siang dan malam. Tidak akan tabrakan. Sepanjang dunia ini, bumi ini masih dijaga oleh Allah. Karena nanti kalau sudah kiamat itu, ditarik saja satu planet, sudah tabrakan ya. Nah, insya Allah tidak akan terjadi saling mendahului itu. Di surah 36, Yasin 3840. Kemudian hati-hati, jangan sampai kita terjebak untuk menyembahnya. Tadi yang saya sampaikan, jangan sembah matahari dan bulan, tetapi sembahlah aku yang menciptakan matahari dan bulan. Saya kira itu mungkin, mudah-mudahan bisa mencerahkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, mengantar kita nanti ketika kita melihat langit, bukan hanya sekedar melihat, tetapi langsung tumbuh kesadaran. Masya Allah, Allah semua mengatur ini, Allah menciptakan, sehingga kita bisa hidup. Allahu Akbar, Subhanallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.